Prabowo itu adalah orang yang bermasalah, yang secara rekam jejaknya dia adalah penculik dan kemudian dia dipecat karena ada upaya-upaya untuk melakukan kudeta atau penguasaan ketika zamannya Habibie, waktu itu Presiden Habibie. Jadi rekam jejaknya itu negatif, Prabowo itu negatif ya. Dan hari ini itu kalau kita lihat dari 3 paslon secara garis start, memang yang bermasalah adalah Gibran gitu. Kalau Caimin, mungkin Caimin itu ada masalah dikit lah gitu ya, karena dia mengambil alih Anies dari Demokrat. Mungkin Demokrat ada yang kecewa, tapi kekecewaan Partai Demokrat pasti lebih besar kepada Anies Baswedan dibandingkan Caimin. Tapi secara keseluruhan, artinya Caimin nggak ada masalah ketika dia maju sebagai cawapres. Pak Mahfud MD sebaliknya gitu ya, bukan cuma nggak punya masalah, malah mendapatkan nilai plus gitu, karena di banyak lembaga survei sebelum ada penetapan cawapres ini hanya Pak Mahfud yang punya elektabilitas dibandingkan yang lain gitu. Caimin tuh nggak punya elektabilitas, apalagi Gibran, dia maju juga karena ada proses di MK, ada intervensi di MK. Kalau Pak Mahfud memang digadang-gadang gitu, dari banyak lembaga survei memang Pak Mahfud ini punya suara atau elektabilitas. Jadi ketika beliau maju, masyarakat itu ya sesuai dengan keinginan masyarakat, karena menurut banyak sekali lembaga survei memang menjagokan Pak Mahfud untuk maju. Selain tentu saja ada AHY, ada Erick Thohir, Iwan Kamil, Sandiaga Uno, dan sebagainya, Airlangga juga ada gitu ya. Tapi Pak Mahfud itu cukup tinggi nilainya waktu itu. Jadi secara garis start ini sudah berbeda. Caimin nggak ada masalah, Pak Mahfud punya nilai plus, sementara Gibran ini nilainya minus karena dia maju lewat proses intervensi di MK. Ketua MK yang merupakan pamannya itu diintervensi oleh keluarga Gibran. Makanya kemudian terjadilah putusan yang seharusnya tidak pernah diputuskan oleh MK, yaitu secara undang-undang diubah untuk membolehkan Gibran maju sebagai cawapres. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, maka semoga diberikan kesehatan dan rezeki teman-teman. Sebentar lagi akan diadakan kontestasi pemilu di tahun 2024, 14 Februari 2024. Tentunya saya sudah percaya bahwa saudara-saudara sudah mempunyai pilihan yang sudah benar-benar memimpin negara ini dan pro kepada masyarakat. Nah teman-teman, saya sarankan jangan tergiur dengan kata-kata atau dengan suap-suapan. Ini pemilu yang akan untuk kedepannya yang kita lihat teman-teman. Jangan, karena banyak sekali orang-orang ketika diberikan duit mereka terima, tetapi jangan tergiur dengan hal tersebut teman-teman. Tetapi lihatlah rekam jejak dalam sehari-harinya, apakah dia memang pro kepada masyarakat, apakah dia mempunyai kasus atau latar belakang yang buruk. Nah teman-teman, jangan pernah salah pilih dalam pemilu di Pilpres di tahun 2024 ini. Ketika kita salah milih, maka kita akan menikmati dalam kepemimpinan yang buruk tersebut. Nah teman-teman, dimanapun kita berada, semoga kita diberikan jalan dan semoga Tuhan menunjukkan siapa pemimpin dan melanjutkan program-program Pak Joko Widodo dan melanjutkan estafet Pak Joko Widodo. Dan doakanlah teman-teman, semoga kepemimpinan negara kita ini menuju emas di tahun 2045. Nah teman-teman, di sini kita akan melihat netizen menilai Mahfud pro, Gibran luar biasa, Cak Imin blunder. Merangkup persepsi publik ketiga calon wakil presiden usai melakoni debat kedua Pilpres di tahun 2024 Jumat 2023 tersebut malam. Olahan latar tersebut diambil melalui tren perbincangan di X, dulu Twitter, selama debat berlangsung pada pukul 7 sampai 9.50 WIB dengan 22 perbincangan dari banyak akun. Selain itu, Indeks juga mengamati 65 perbincangan di kolom komentar tayangan langsung debat cawapres YouTube KPU dan Kompas dari 15,400 akun dalam periode waktu yang sama.
hasilnya netizen menilai cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sebagai bersosok berpengalaman alias pro, dan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dianggap menguasai materi sementara. Cawapres nomor urut 1 Cak Imin Iskandar alias Cak Imin dinilai netizen sering blunder. Jika penilaian netizen diringkas dengan satu kata, maka Mahfud MD berpengalaman, Gibran hostasting luar biasa. Sedangkan Cak Imin banyak blunder, tulis dilaporkan oleh data impact yang diterima oleh cnindonesia.com Sabtu 23 Desember 2023. Indef menyimpulkan cawapres Mahfud MD berhasil meraih sistem positif di YouTube terbesar 77% mengulih Gibran dan Cak Imin. Perbincangan seputar Mahfud MD dinominasi oleh kapasitas dan berpengalaman sebagai negarawan senior yang dampak selama debat berlangsung, kata penelitian Indef. Di YouTube dan X, Mahfud mendapatkan statement positif tertinggi sebesar 71,4%, dikutip oleh Gibran Rakabuming 64,5%. Serta Cak Imin di posisi buncit dengan 46,%. Survei tersebut juga menunjukkan Cak Imin menjadi cawapres yang paling disoroti netizen setelah debat pendampingan Capres Anies Baswedan ini diperbincangkan 13,700 kali di platform X, untuk jauh dengan Gibran yang diperbincangkan sebanyak 4,800 dan Mahfud MD dengan 5 atau 2000 perbincangan. Namun, isi perbincangan netizen di X justru menilai Cak Imin tampil tak optimal, sehingga dapat berpengaruh elektabilitas paslon Amin di Pilpres di tahun 2024 yang akan mendatang. Netizen menilai penampilan Cak Imin kurang optimal dari penjelasan yang kurang jelas, sehingga sering overtime ketika menyampaikan. Namun, netizen mengapresiasi ide dana desa 5 miliar yang diharapkan jadi input bagus untuk kemajuan desa. Di platform X, Gibran Rakabuming menuai pujian lantaran dinilai sukses melakoni debat cawapres semalam dengan angkasan sistematif positif sebesar 77,69%. Dari angka itu, mayoritas netizen di X menilai penampilan putra sulung Presiden Jokowi tersebut sangat dominan dan menguasai panggung. KPU menggelar debat kedua Pilpres di tahun 2024, Jumat 2023 nanti. Debat diselenggarakan di Jakarta Center pukul 7 dengan melibatkan para calon wakil presiden. Tema debat cawapres 22 Desember 2023 adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak perdagangan, pengelolaan APBN infrastruktur dengan perkotaan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bisa menilai dengan hal tersebut, maka teman-teman harus memberikan tanggapan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.